Selamat malam Om Dokter. Selamat malam, Rakel. Apa kabar? Baik, baik. Baik. Saya baik. Om Dokter gimana? Oh iya, puji alam semesta baik-baik aja, Rakel. Oke, baik ya. Nah, ini kita ngomongin masalah mistis ya, Om Dokter. Ini pembahasan yang sebetulnya saya penasaran banget karena kita tuh sangat terikat sama yang namanya mistis, setan dan lain sebagainya gitu. Tapi Hmm, mungkin Om Dokter boleh kasih pengantar deh sebenarnya ya hal-hal yang seperti ini gitu ya. Bagaimana sih misalnya sains memandang ini gitu, memandang ya tadi gitu kayak pocong, setan. Sebelum nanti saya beralih ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih, mungkin kita pengantaran dulu deh pembahasan ini gitu. Sesuatu yang mistis itu seperti apa gitu. ya, oke ya. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Gitu. Ya, eh, ini permintaan Rahel ini cukup cukup bagus ya itu apa mistisme itu. Mistisme. Kabar baiknya adalah mistisme itu memang akrab dengan otak manusia. Gitu. Kabar buruknya adalah manusia itu lebih gampang dibohongi ketimbang diberitahu bahwa dia sedang dibohongi. Itu Iya, ya, iya. gitu ya. Jadi mistisme itu sudah melekat pada otak manusia sejak perkembangan eh, keberadaan manusia itu di muka bumi gitu ya. Sebagai ini nanti ya mumpung belum lupa sebetulnya ada pembahasan buku yang cukup komprehensif mengenai ini gitu ya, mengenai kenapa otak kita itu kompatibel dengan mistisme gitu ya. Otak manusia itu kompatibel dengan mistisme itu. Ada bukunya Bruce Hood ya. Itu terbitan tahun 2009. Jadi 14 tahun yang lalu itu bukunya Bruce Hood itu judulnya Super Sense ya. Super Sense Bruce Hood. Eh, Kayaknya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ya. Super Sense itu ya, Super Sense itu ya. Itu adalah buku tulisan Bruce Hood tahun 2009, Super Sense. Why we believe unbelievable. Kenapa kita itu percaya hal-hal yang tidak tidak mungkin dipercayai gitu ya. Jadi ya sebetulnya terhadap mistisme ini, kalaupun ada orang percaya, itu nggak percaya-percaya amat gitu. Nggak percaya-percaya amat. Kalaupun ada orang percaya, nggak percaya-percaya amat. Misalnya ini ya, misalnya ada orang percaya nih sama tuyul itu ada. Tapi begitu dia itu punya minimarket gitu ya, terus kemudian karyawannya itu bilang, Pak, uangnya dicolong tuyul, dia nggak percaya, nggak percaya itu ya, Iya. nggak percaya. Jadi ya iya gitu. Pada saat ada orang kehilangan motor di depan rumah, terus diberitahu motormu itu dicuri oleh hantu, nggak percaya dia tetap lapor polisi gitu, ya. Itu. Ini ya, jadi Iya. yang namanya ada orang percaya hantu, orang percaya segala macam, tapi itu nggak percaya-percaya amat itu ya. Jadi memang uh, otak kita itu mengenai mistisme itu kan narasi ya, narasi. Berbagai macam narasi satu berbeda dengan narasi yang lain. Jadi otak kita itu percaya dengan berbagai macam narasi yang saling bertentangan, sekaligus nggak Iya, iya. percaya-percaya amat gitu. Sekaligus nggak percaya-percaya amat. Ada narasi A bertentangan dengan narasi B. Narasi B bertentangan. Itu semua bertentangan, kita percayai semua. Sekaligus nggak Iya. percaya-percaya amat itu. Contoh ya, kalau kita ngomong mistisme itu ya. Mistisme itu misalnya hantu. Hantu Iya. hantu itu ya produk budaya, produk manusia ya. Misalnya tahun 60 itu belum ada, pocongan itu belum ada. Siapa yang coba deh tanya neneknya atau kakeknya yang tahun 60-an itu tahun 60-an itu belum kenal pocongan itu. Pocongan itu hantu baru Oke. tahun 70 gitu. Kuntilanak juga tahun 70-an gitu. Terus ternyesot Iya. belakangan gitu. Jadi makin lama hantunya itu makin banyak gitu ya. Tapi kalau Iya. misalnya
pada pada budaya-budaya tertentu itu ya hantunya ya itu aja gitu ya. Kalau misalkan orang misalkan orang Skotlandia gitu ya. Skotlandia itu ketemu hantu dalam mimpinya itu. Lah nggak mungkin ketemu pocongan, nggak kenal gitu. Nggak kenal Iya. gitu. Nggak kenal. Iya. Yang mereka kenal adalah vampir misalnya atau werewolf itu ya. Hantunya orang-orang Inggris itu werewolf gitu. Tapi kalau misalnya di mana di mana di mana di Sumatera Utara sana itu hantunya ada hantu panjang namanya Beku Ganjang itu hantu panjang gitu ya. Orang Batak nggak kenal itu yang namanya Gendruwo, Banaspati nggak kenal gitu. Yang 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 apa namanya yang perbendaharaan hantunya banyak itu orang Jawa. Oh banyak hantunya orang Jawa itu ya. Hantunya orang Jawa itu banyak. Jen Peri Prayangan, Gendruwo, Tetean, Banaspati, Mempegi Usus, Ilu-ilu, Iya. Engklek-engklek, Balung Tanda itu ya. Wah banyak orang Jawa itu punya banyak. Nah, Iya. pertanyaannya adalah sebenarnya manfaatnya apa? Kalau tidak Iya, iya. kalau tidak ada manfaatnya, nggak mungkin bertahan lama dalam otak kita itu dalam waktu yang ratusan ribu tahun. Nggak mungkin gitu. Bertahan itu karena memberikan manfaat, meskipun Iya. ada disadvantage-nya ya, ada kerugiannya di situ gitu ya. Tapi karena lebih banyak manfaatnya itu akan bertahan gitu. Kenapa? Kenapa mistisme itu membuat kita nyaman? Iya, iya. Itu pertanyaannya itu pertanyaan mendasar. Kenapa mistisme itu kompatibel dengan otak kita? Tentu ada manfaatnya gitu. Tentu ada manfaatnya. Nah, aku ini ya Rahel ya mempertanyakan hal-hal seperti itu sulit mendapatkan jawabannya dulu gitu ya dulu gitu. Tapi untungnya tahun 85 itu aku menemukan buku yang ditulis tahun 83 gitu ya, dicetak tahun 83. Buku itu ditulis oleh E.O. Wilson namanya On Human Nature gitu ya. On Human Nature. Nah, dari buku itu membahas berbagai macam termasuk yang namanya sosiobiologi gitu ya. Iya. Sosiobiologi itu dibahas itu ya. Dibahas sosiobiologinya itu dibahas di situ. Nah, dari situ itu tahun 80 ya, tahun 80-an. Nah, pada tahun 90-an malah kenal lagi yang namanya neuroscience. Jadi penjelasannya itu makin bagus gitu ya. Kenapa kita itu akrab dan otak kita itu kompatibel memang dengan mistisme gitu ya. Kalau aku bilang kompatibel itu berarti rata-rata manusia itu kompatibel dengan mistisme itu. Bentuknya apapun tapi kompatibel gitu ya. Kenapa? Mistisme itu menjembatani akhirnya manusia itu merasa bisa melampaui batasan-batasan fisiknya gitu. Dengan mistisme gitu ya. Dengan mistisme itu manusia itu merasa bisa melampaui batasan-batasan mistiknya, habis fisiknya. Batasan fisik manusia misalnya kita itu batasan fisik manusia itu kalau lari itu paling cepat ya 5 sampai 7 km per jam gitu ya. Iya, iya. Ya. Dengan Mbak ada yang belum coba sampai di sini gitu ya. Tapi tadi Om Dokter bilang kalau kayak pocong itu sebetulnya belum, maksudnya baru ada, ibaratnya sebelum 80 itu maksudnya belum ada gitu ya istilah-istilah nggak gitu kenal, gitu. Tapi nggak kenal. Oke, menarik ya. Nggak kenal. Pocong itu hantu baru itu. Hantu baru. Tahun 60 belum ada pocong gitu ya. Belum ada pocong.
mistisme itu kan bukan hanya masalah hantu itu ya. Mistisme Iya, itu iya bukan betul. masalah hantu. Misalnya ya, misalnya itu ya, misalnya tadi itu kan apa namanya? Aku berhenti itu karena gambarmu itu nge-freeze. Aku berhenti gitu ya. Enggak apa-apa, sekarang sudah. Kalau misalnya mistisme itu bukan hanya perkara hantu. Bahwa manusia itu bisa melampaui batasan-batasan fisiknya Iya, iya, iya. ya dengan melakukan ritual-ritual gitu ya. Lu Iya, aku ini iya, iya, I know, I percaya know. itu ya. Bayangin aja Iya, iya. orang bisa melampaui batasan-batasan fisiknya Iya, iya. dengan gitu ya, dengan melakukan gitu ya, dengan melakukan ritual-ritual misalnya puasa gitu ya. Iya, Puasa iya, itu iya, terus iya. dia jadi kebal gitu ya. Puasa dia bisa menghilang gitu ya. Puasa dia bisa menggandakan uang gitu ya. Itu pada dasarnya manusia itu dengan mistisme itu dia merasa bisa melampaui Iya, batasan-batasan fisiknya meskipun nggak pernah terbukti gitu. Nggak pernah terbukti iya. gitu. Tidak pernah terbukti. Apakah ada orang itu terus kemudian yang bisa terus kemudian dari sini dalam waktu yang sama pindah ke Los Angeles sana gitu ya. Ya ada. Iya, iya. Loh, kakekku itu termasuk orang yang dianggap bisa dalam waktu 1 detik itu pindah ke Masjidil Haram bisa gitu. Padahal orangnya Iya, iya. tidur. Aku tahu orangnya Iya. tidur gitu ya. Tapi semua percaya bahwa kakekku itu bisa pindah tempat dari Jawa Timur terus pindah ke Mekah sana gitu. Bisa. Gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu dalam waktu ratusan ribu tahun memberikan keuntungan gitu. Iya. Misalnya ini pemimpin suku ini ya. Pemimpin suku itu kan ya orang gitu ya. Orang biasa gitu. Tapi kalau dia itu diisukan sakti gitu ya. Nah, ini anggota sukunya nggak berani macam-macam sama pimpinan suku itu. Sehingga ikatan kelompoknya jadi kuat itu. Nah, itu manfaatnya itu. Itu manfaatnya. Bahkan tidak jarang ya, hampir selalu orang-orang yang pertama ikut itu merasa sakti juga gitu ya. Ikut tenaga dalam itu dia merasa sakti gitu. Padahal ya gitu ya. Tidak pernah terbukti yang begitu-begitu itu bisa membuat manusia melampaui batasan-batasan fisiknya. Nggak pernah itu. Nggak pernah terbukti gitu. Misalnya santet segala itu. Tidak pernah ada bukti. Tidak pernah ada bukti. Misalnya laporan catatan medis ya. Seseorang itu mati karena disantet. Nggak pernah ada itu. Iya. Kalau misalnya orang itu terbunuh terus kemudian diotopsi itu, dokter akan menemukan penyebabnya itu apa. Entah dia serangan jantung, entah itu. Tidak pernah. Bahkan di dunia ini tidak pernah ada polisi itu mengambil kesimpulan seseorang itu mati karena disantet. Nggak pernah ada itu. Nggak pernah ada lah ini ya. Yang ada itu adalah di film. Akhirnya polisi itu percaya ada voodoo, ada itu di film itu. Tetapi tidak ada laporan kejahatan itu yang ditulis polisi bahwa orang ini mati karena disantet. Enggak ada itu. Laporan dari otopsi kedokteran orang mati karena disantet gitu. Ditemukan misalnya jarum di kepala, enggak pernah ada itu. Itu dari mulut ke mulut. Tetapi sekali lagi, karena otak kita itu mudah percaya dengan hal yang demikian, meskipun tidak terbukti, ya udah diterima. Tapi itu memberikan keuntungan. Lama kita itu merasa bisa melampaui batasan-batasan fisik kita. Dulu misalnya ya, itu kalau orang itu bisa berbicara jarak jauh gitu ya, itu harus menggunakan ajian Sabto Pangrungu gitu ya. Puasanya 40 hari 40 malam gitu. Nah sekarang nggak perlu puasa, beli handphone 1,5 juta udah bisa ngomong dengan yang di London sana. Kita bisa IG live ini ya dengan
dengan kamera Iya. dengan gadget yang murah sudah bisa gitu. Nah, sebetulnya yang bisa, yang sudah terbukti bahwa kita itu berhasil mengakali batasan-batasan fisik kita, ya pengetahuan ilmiah itu. Iya. Dengan pengetahuan ilmiah, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia itu berhasil itu ya melampaui batasan-batasan fisiknya gitu. Manusia nggak tahan panas, membuat AC, ya. Manusia nggak tahan dingin, membuat jaket. Manusia pingin jalan cepat, membuat motor, membuat mobil, membuat Iya. Iya. pesawat, gitu ya. Manusia pingin terbang, naik pesawat. Itu sebetulnya pengetahuan ilmiah dengan teknologinya itu yang terbukti membawa Iya. Iya. manusia ini melampaui batasan-batasan fisiknya. Tapi ribuan tahun itu sulit dicapai, sehingga yang bisa kita lakukan ya ngayal. Ya udah Iya. itu dan khayalan itu merupakan bagian dari kehidupan. Misalnya akhirnya kepala sukunya, pemimpin agamanya di satu suku itu ya, dukunnya itu merasa sakti. Nah, ini anggota suku ini ikut menganggap dukunnya itu sakti, enggak berani macam-macam, dan itu memberikan keuntungan bahwa ini anggota suku ini mudah dikendalikan oleh kepala suku yang duet maut dengan dukunnya itu gitu. Iya. Itu bagus itu ya itu. Nah, ini saya mau meluruskan dulu nih. Ini ada statement tadi, berarti nggak beriman ya. Nah, ini perkaranya kan kita juga tahu ya bahwa ada keyakinan yang memang meyakini hal-hal seperti itu. Ini kan perkaranya masalah keyakinan. Ketika misalnya kita meyakini bahwa itu ada, it's okay gitu. Jadi kita sekarang memang lagi berbicara melalui perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Ini tidak menyangkut keyakinan bahwa setiap teman-teman yang mendengar di sini harus meyakini ini nih, tidak juga seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang punya keyakinan tersendiri ya udah itu kan perkaranya ibaratnya keyakinan gitu ya. Jadi kita tidak memaksakan harus seperti kita atau harus seperti ini, keyakinannya yang benar tuh harus seperti ini, tidak. Kita tidak memaksakan seperti itu. Tadi ada statement di kolom komentar yang mengkait-kaitkan ini dengan kita tidak beriman gitu. Nah, ini jadi gitu ya. Jadi Om Dokter, kalau misalnya kayak tadi nih kan banyak ya, misalnya orang yang merasa misal, dokter aku kok ini ya ada paku yang keluar dari tubuhku gitu. Ini mungkin banyak case-case yang seperti itu di mana orang merasakan bahwa ada ular nih menjalar gitu. Itu sebenarnya gimana sih kalau dari kacamata secara ilmiahnya gitu, Dokter? Yang pertama, saya mengomentari pendapat tidak beriman tadi ya. Berarti tidak beriman. Loh, kalau jawaban saya, iman saya nggak mengimani. Emang kenapa? Itu. Ya, simple as that ya. Sesederhana itu, Rahel. Kalau ada orang mengatakan, berarti kamu nggak mengimani. Emang enggak? Iya, iya. Lah ya udah gitu. Emang enggak, saya nggak beriman memang gitu. Emang kenapa kalau saya nggak beriman gitu? Ya, karena ini pembahasan ilmiah gitu. Bahwa yang namanya, misalnya keluar paku dari mana gitu. Yang mengeluarkan siapa gitu. Loh, pakunya itu loh ya. Pakunya itu paku made in pabrik mana gitu. Jadi sebetulnya ya sama. Sebetulnya itu main sulap ya. Magician doesn't believe in magic ya. Pesulap itu nggak percaya keajaiban gitu. Kenapa? Luang pesulap itu main trik kok gitu. Pesulap itu pakai trik gitu. Jadi magician doesn't believe in magic. Gitu. Yang percaya magic itu penonton, magiciannya nggak percaya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya, misalnya mistisme, berarti nggak beriman. Emang aku nggak beriman, kenapa? Aku nggak butuh iman gitu. Nggak butuh, kamu mengimani ya terserah lu, aku enggak gitu ya itu. Nah itu jadi kalau ada pertanyaan seperti itu jangan terpancing, Rahel gitu ya. Jangan terpancing terus kemudian kita tidak, bilang aja emang saya nggak mengimani gitu. Nggak apa-apa gitu. Nggak harus kok kamu mengimani yang diimani orang lain, nggak harus gitu ya. Nggak ada.
yang namanya iman emang nggak perlu dibuktikan. Iman itu nggak perlu bukti. Loh. Nah, yang namanya pengetahuan ilmiah itu berdasarkan bukti. Evidence Iya, iya. Iya, based betul. itu ya. Evidence based itu ya. Berdasarkan bukti. Buktinya apa? Iya. Itu misalnya orang belajar tenaga dalam itu. Tenaga dalam bisa mengeluarkan tenaga listrik gitu. Lah ya gampang sekarang. Kamu pakai avometer, listriknya berapa volt, ampernya berapa ampere gitu. Ya, berapa watt yang kamu hasilkan dengan tenaga dalammu itu. Sekarang itu gak usah aneh-aneh. Dibuktikan, kita itu sekarang punya alat untuk membuktikan itu. Kalau kamu belajar tenaga dalam, oke. Berapa energi yang dikeluarkan, berapa joule, berapa Iya, iya. newton. Kalau listrik berapa watt, berapa volt, berapa ampere gitu. Tinggal bawa avometer itu. Tanganmu nih tak ukur avometernya berapa ampere gitu. Nggak usah aneh-aneh itu. Jadi Iya. kalau ya jadi itu tidak pernah terbukti itu. Ya, Iya. itu nggak pernah terbukti itu. Ya, jadi gini loh ya, yang namanya ilmu pengetahuan ilmiah itu tidak ada. Pengetahuan ilmiah itu tidak bermaksud membantah keyakinan, tidak itu. Ya, jadi yang namanya sains itu tidak ada. Yang namanya sains itu terus kemudian mempunyai maksud membantah keimanan itu enggak. Tapi kalau yang namanya ada sains, temuan sains bertentangan dengan keimananmu, itu namanya collateral damage itu. Itu kerusakan sampingan. Itu bukan tujuan dari sains. Sains itu tidak pernah bertujuan itu menghancurkan keimanan atau terus kemudian membantah keimanan, keyakinan. Enggak. Iya, iya. Tapi kalau ada temuan sains yang berbeda dengan keyakinanmu, itu collateral Iya, iya. damage aja itu. Iya. Itu. Ya. Iya begitu ya teman-teman ya. Jadi ini balik lagi saya tadi udah bilang dari awal bahwa kita menggunakan berbagai perspektif lah intinya. Nah ini Om Dokter, satu yang menarik mungkin bagaimana dengan orang-orang indigo yang memang banyak cerita-cerita yang mereka bisa melihat penampakan atau misalnya bisa mengetahui masa depan mungkin ya atau masa lalu seseorang gitu kan. Ini bagaimana nih menurut kacamata sainsnya dalam memandang orang-orangnya indigo seperti ini gitu. Pertama, istilah indigo itu muncul tahun 90-an itu 93, 92, mulai tahun 80-an itu. Mulai tahun 70-an itu ada berkembang metode Kirlian namanya. Metode Kirlian. Kenapa? Yang menemukan Kirlian bersaudara, suami istri gitu ya. Kirlian itu adalah foto, jadi orang itu difoto gitu ya, difoto. Nah, hasil fotonya itu ada yang warna kuning, ada warnanya hijau, ada waktu itu kita itu nggak tahu, tapi sekarang kita tahu sebetulnya warna-warna itu adalah uap air yang dari tubuh kita gitu. Bahkan yang namanya setiap kehidupan seperti daun itu ada auranya. Nah, pada waktu itu di Amerika ada anak-anak dengan ADHD, ada anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian gitu. Yang dibawa ke dukun-dukun ini, jadi dibawa ke yang namanya foto aura yang ada di pameran para psikologi gitu ya, dibawa itu pasar malam para psikologi. Nah kebetulan dari 6 orang anak yang itu auranya itu berwarna ungu indigo gitu. Kebetulan gitu. Jadi ada 6 itu. Nah anak-anak yang ADHD yang lain nggak pernah. Nah anak-anak ini disebut anak-anak dengan aura indigo. Kebetulan aja itu gitu. Nah kita sekarang sudah tahu bahwa yang namanya aura itu bohong-bohongan aja, itu karang-karangan metode Kirlian nggak ada gitu. Jadi yang namanya indigo waktu itu adalah ada 6 anak ADHD. Bayangin aja, anak ini ADHD gitu ya, anak dengan gangguan pemusatan perhatian gitu. Tidak ada Savant syndrome anak-anak ini, tidak ada Asperger, murni ADHD gitu ya. Nah
Waktu itu anak-anak dengan ADHD itu auranya berwarna ungu kebetulan itu. Sehingga disebut anak indigo gitu. Nah, kemudian dalam waktu pendek tanpa pemeriksaan kirlian itu orang-orang itu banyak yang mengklaim anaknya sebagai anak indigo, padahal tidak pernah itu difoto dengan metode kirlian. Nah, yang gendeng lagi orang-orang Indonesia dikiranya indigo itu sakti, bukan itu. Enggak, orang Indonesia itu ada loh, perkumpulan indigo itu ada. Orang yang merasa indigo katanya itu bisa melihat hal loh. Ini loh, sebentar. Indigo itu adalah sebutan pada hasil pemotretan metode kirlian foto aura pada 6 anak itu saja itu. Oke. Ini perlu dipahami baik-baik ya teman-teman. Nah ini Om Dokter ada salah satu komentar yang menarik. Kalau misalnya kebal terhadap kayak senjata tajam, ini mungkin ada misalnya kali ya orang kalau ditembak nggak mati gitu. Itu gimana tuh? Ya kalau menarik nih pertanyaannya. Tukang sulap itu melakukan trik itu sudah biasa. David Copperfield itu juga itu trik itu. Ada yang namanya ada pesulap kenamaan gitu ya. Pesulap yang sangat tersohor gitu ya. Sangat tersohor. Akhirnya dia mati tenggelam juga gitu ya. Ya, ada Harry Houdini itu. Harry Houdini itu sudah sangat terkenal sakti. Dia bisa lepas dari segala macam ikatan. Toh pada kalau sudah dia itu perencanaannya kurang, akhirnya Harry Houdini itu mati gitu. Tenggelam gitu ya. Kenapa? Triknya nggak jalan gitu. Toh dia bisa mati gitu ya. Yang namanya David Copperfield itu ya. David Copperfield itu bisa melayang-layang di ini apa namanya di kalau itu ya tahun 92 itu Harry Houdini itu melayang di antara dua Grand Canyon itu melayang dia gitu. Lah ya itu pakai trik sih gitu. Dia nggak bisa terbang gitu ya. Ya, nggak bisa terbang itu dia trik gitu. Harry Houdini itu bisa menghilangkan pesawat Tomcat, pesawat tempur F-14 itu dihilangkan sama dia. Ada di dalam waktu itu pertunjukannya di kapal Indo Nimitz itu ya. Itu. Aku ikut nonton itu, bayar mahal itu. Nonton aku naik kapal Indo Nimitz, nonton aku itu. Hebat itu trik itu. Ya, kita itu ya aku tahu sih itu adalah bagian dari pertunjukan dan aku menikmati gitu. Dan aku tidak menganggap yang namanya David Copperfield itu sakti itu. Enggak itu. Ya betul, David Copperfield itu bisa menembus tembok Cina gitu. Ya. Bahkan yang namanya Deddy Corbuzier itu pernah bisa menebak pemenang Piala Dunia itu siapa itu. Itu. Lah kalau dia bisa nebak kan sudah kaya raya gara-gara taruhan gitu. Ya ini adalah trik semua gitu. Jadi itu trik yang namanya pesulap, magician doesn't believe in magic. Pesulap itu nggak percaya keajaiban, yang percaya itu penontonnya. Dan itu juga yang membuat pertunjukan sulap itu laris gitu. Kenapa? Otak kita itu kompatibel dengan yang seperti itu. 85%, ini ada pesulap datang ini Abu Marlo ini. Mas Abu Marlo ada masuk itu. Itu pesulap itu gitu ya. Itu. Jadi Mas Abu Marlo itu paham benar 85% orang itu menikmati pertunjukan sulap itu. Makanya sulap itu laris itu ya sampai kapanpun gitu. Ini juga, tapi tuh jangan lupa ini adalah bagian dari pertunjukan dan itu memutar roda ekonomi. Jadi manfaatnya ada apa enggak? Ada gitu ya. Segala sesuatu yang nempel di otak kita dalam waktu yang lama itu bermanfaat itu. Loh, ketawa ini, pesulapnya ketawa nih gitu ya. Itu Mas Abu ketawa. Nah, tapi ya sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa ini kebodohan, tidak itu. Enggak, bukan. Otak kita memang kompatibel dengan itu. Hanya saja ya sekarang di era yang seperti sekarang ini gitu ya. Di era yang seperti sekarang yang jawaban itu bisa kita dapatkan dari pengetahuan ilmiah gitu.
Ya, alangkah baiknya kalau kita mendapatkan itu penjelasan-penjelasan yang ilmiah, alih-alih penjelasan-penjelasan mistis gitu. Iya. Meskipun saya ngomong gini nih ya Rahel, yang bisa ngikuti omonganku itu cuma 15% dari populasi gitu. Selebihnya nggak menerima gitu ya. Iya, Dan iya. dan aku juga nggak punya obsesi membuat orang itu nggak percaya mistis itu enggak gitu. Aku, Iya, iya. saya realistis bahwa manusia itu otaknya kompatibel dengan itu gitu. Iya, iya. Saya di sini hanya menyediakan argumentasi-argumentasi bagi orang yang tidak percaya tapi selama ini nggak punya Nah, iya. argumentasinya gitu aja. Gitu. Baiklah kalau begitu. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Jadi, yang saya juga pernah dengar, mungkin saya juga pernah ngalamin, dan teman-teman pasti juga ada yang pernah ngalamin ya. Kayak fenomena ini nih, Om Dokter, ketindihan gitu ya. Atau orang-orang nyebutnya mungkin, ya banyaklah berbagai macam bahasa gitu. Yang lagi-lagi tadi bilangnya, aduh ada yang ditindih setan nih, dan lain sebagainya gitu. Terus kayak di dalam itu biasanya suka muncul halusinasi, kita mau bangun tapi nggak bisa, tapi kita juga misalnya melihat penampakan kayak pocong, hantu, dan lain sebagainya, menurut kacamata kita gitu ya. Nah, bagaimana nih sebenarnya hal-hal kayak ketindihan, terus ya yang fenomena-fenomena seperti itu ya yang di luar kontrol kita lah. Itu bagaimana ilmiah memandang ini gitu. Kenapa sih kok itu bisa terjadi gitu, pertanyaan ini gitu. Yang pertama ya Rakel, yang disebut fenomena itu kalau kita belum tahu mekanismenya. Jadi kalau manusia itu melihat sesuatu kejadian yang, loh kok gini ya, seharusnya kan nggak gini. Itu disebut fenomena, ya. Dan fenomena itu diteliti. Nah, kalau fenomena itu sudah diketahui mekanismenya, itu bukan fenomena lagi, namanya pengetahuan. Nah, yang kamu sebut sebagai ketindihan tadi itu sejak tahun 80-an kita sudah tahu istilahnya sleep Iya, iya. paralysis gitu ya. Paralisis, Sleep iya. paralysis itu. Iya, iya. Itu kenapa kok demikian? Ada orang-orang tertentu gini, pada saat kita itu fase tidur gitu ya. Fase tidur itu. Kita memasuki tidur nih ya. Tidur itu begitu kita memasuki fase 1 gitu ya. Jadi fase 1 kita ada 4 fase dalam tidur itu. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Terus dari 4 Ya. ke 3, ke 2, ke 1. Terus kemudian masuk dalam yang namanya fase REM itu ya. Yang namanya REM, rapid eye movement gitu ya. Nah, setelah dari rapid eye movement itu kita lompat dari satu siklus tidur ke siklus tidur lain. Nah, satu siklus tidur itu rata-rata 35 sampai 50 menit. Jadi kalau misalkan Rahel itu tidur 8 jam, itu sebetulnya Rahel itu tidur 10 siklus tidur gitu. Karena rata-rata 35 sampai 50 menit. Nah, pada saat kita memasuki tahap 2 setiap siklus tidur, jadi siklus 2 itu, step 2 itu yang namanya otak bagian belakang kita, yang namanya fossa posterior, di situ ada yang namanya cerebellum, otak kecil, ada yang namanya brainstem, ada batang otak, ada yang namanya pons, jembatan farol itu. Ini tugasnya melumpuhkan semua otot. Jadi orang tidur tuh ototnya lumpuh semua, kecuali 2 otot yang tidak lumpuh. Yang pertama otot bola mata dan otot-otot pernafasan, ya itu. Semuanya lumpuh. Makanya kalau kamu tidur mimpi, itu kamu tanganmu nggak gerak-gerak karena tanganmu dilumpuhkan pada saat tidur. Pada saat tidur. Nah, yang terjadi pada sleep paralysis itu, kamu sudah melek, tapi otot-otot kamu masih lumpuh gitu. Jadi kamu bisa buka mata, tapi kamu nggak bisa menggerakkan itu. Itu adalah variasi atau kesalahan pada saat kita bisa membuka mata, seharusnya sudah bangun, tapi otot-otot kita masih lumpuh. Itu yang namanya sleep paralysis.
itu bukan fenomena, itu sudah ketahuan sejak lama itu, ya. Itu sudah tahu sejak lama. Kalau ada orang yang ngomong ditindih setan, itu sok tahu gitu ya. Lu orang pengetahuan ilmiah sudah memberikan apa namanya penjelasan sejak lama kok gitu ya. Ya kalau tapi ya nggak tahu juga nggak apa-apa sih itu. Tapi nggak tahu itu nggak apa-apa. Yang jadi permasalahan itu kalau sok tahu gitu loh ya. Gitu. Jadi kalau nggak tahu itu nggak haram bilang iya saya nggak tahu. Kenapa ya? Nggak tahu gitu. Jadi kita biasakan kalau kita nggak tahu itu bilang nggak tahu, nggak usah ngarang-ngarang gitu ya. Dari ketinggian tidur di bawah blandar gitu ya, atau terus kemudian apa itu makanya kalau habis sahur itu jangan tidur gitu. Itu ya, ya banyak orang yang tidur tapi nggak apa-apa gitu ya. Iya, betul. Oke. Ya, berarti ada penjelasan ilmiahnya. Kayak tadi tidur juga ada berbagai tahapnya yang kita juga harus tahu gitu ya, bukan sesuatu yang simpel sebetulnya. Nah, terus lanjut ke ada misalnya tentang kesurupan. Ini pasti sebetulnya pembahasan yang apa ya? Tema-tema kesurupan itu sebetulnya satu pembahasan yang kita serem juga ya, ngelihat orang gitu tiba-tiba misalnya yang tadinya mungkin yang penasaran adalah dia orang Indonesia. Kenapa kok tiba-tiba misalnya pada saat lagi seperti itu lancar bahasa Arab yang sebelumnya mungkin belum pernah belajar, atau misalnya lancar nih bahasa Spanyol sebetulnya belum pernah belajar gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat orang mengalami apa ya trans ya, maksudnya katakanlah yang mengalami kayak tadi tuh kesurupan entah apa gitu namanya gitu. Apa sih yang terjadi dalam kepada si orang itu sehingga mungkin banyak melakukan hal-hal yang di luar dugaan ya gitu. Sekarang kita balik ya ke tema yang kamu usulkan, gangguan mistisme ya. Ya, itu. Gangguan mistisme. Tidak selalu mistisme itu menimbulkan gangguan. Tidak selalu yang namanya trans itu adalah gangguan. Kalau kesurupan memang gangguan. Kalau dalam bahasa kedokterannya, kesurupan itu adalah dissociative trance disorder. Ada kata disordernya itu. Ya, ada disosiasif, trans. Jadi ada 3 variabel dalam yang disebut kesurupan itu. Disosiasif, trans, disorder. Jadi ada orang yang trans itu merasa dirinya menjadi orang lain dan menimbulkan gangguan. Gitu. Pertanyaannya, apakah ada disosiasif trans yang tidak gangguan? Ada, bukan gangguan. Contohnya, ada orang yang datang ke dukun, dukunnya itu terus kemudian kerasukan orang lain. Loh, itu bukan gangguan. Kenapa? 2 orang itu melakukan transaksi. 2 orang ini, antara dukun dan yang datang, itu melakukan transaksi. Setelah itu ada transaksi, tidak ada yang merasa terganggu. Ini bukan gangguan namanya. Sama dengan orang kalau kita nonton kuda lumping, itu seolah-olah ada entitas lain yang masuk dalam pemain kuda lumping itu. Wah, terus dia itu terus kemudian kayak harimau, kesurupan harimau, dia makan macam-macam. Tetapi ini bukan gangguan. Kenapa? Lo yang menonton seneng gitu. Penontonnya itu seneng semua gitu. Ya, jadi pertunjukan kuda lumping itu bukan kesurupan. Itu disosiasif trans, iya, tapi bukan disorder. Ya. Kenapa? Itu mereka tidak terganggu itu ya. Nah, tetapi kalau kesurupan di sekolahan itu ganggu. Itu ganggu banget itu, ganggu banget. Iya, betul. Wah, di sekolahan yang wah dia kejang-kejang teriak gitu ya. Dan dia merasa terganggu juga. Jadi yang kesurupan pada dissociative trance disorder yang kesurupan di kelas itu
yang bersangkutan itu merasa terganggu, gitu ya, merasa tidak nyaman itu. Dan makanya kalau ada orang kesurupan itu dibawa ke psikiater atau psikolog, gitu ya, itu dicari gitu. Jadi itu yang namanya mistisme juga begitu. Ada nggak mistisme itu yang gangguan? Ada, tapi mistisme yang tidak gangguan banyak. Ya, juga ada, ya. Trans itu ya, Rachel, trans itu sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari ritual keagamaan, tidak terpisahkan itu. Ya, kalau kita berdoa itu kita itu seolah-olah menyatu dengan alam, jadi kita itu membuat pikiran kita antara sadar dan tidak. Loh, itu sudah trans sebetulnya itu. Tapi bukan disosiasif gitu ya. Itu ada trans yang tidak disosiasif itu. Orang berdoa semedi, meditasi itu, bersatu dengan alam. Lah, kamu kok merasa bersatu dengan alam? Lah, kamu selama ini ya bagian dari alam. Kamu tuh tidak terpisah dengan alam itu ya. Loh, kita ini setiap hari, setiap saat, setiap detik, kita ini bagian dari alam yang tidak terpisahkan. Loh, kalau kok bisa-bisanya kita itu terus kemudian melakukan ritual meditasi, kita menyatu dengan alam. Lah, kamu nggak pakai semedi juga sudah menyatu dengan alam gitu. Ya. Nah, dalam hal ini mistisme dalam hal ini tadi memberikan kenyamanan, memberikan kita itu seolah-olah kita itu bisa melampaui batasan-batasan fisik kita. Padahal ya memang begitu aja. Kita itu meditasi. Wah, terus kemudian kita menyatu dengan alam. Loh, meskipun kamu tidur, kamu teriak-teriak, kamu guling-guling, kamu itu juga bagian dari alam. Kamu tidak terpisahkan dengan alam itu sendiri gitu. Ya? Tuh. Jadi ada mistisme yang bukan gangguan. Tetapi ada mistisme yang mengganggu gitu ya. Transdisosiasif trans itu ada yang bukan gangguan, tapi ada disosiasif trans disorder yang namanya kesurupan tadi itu. Nah, yang namanya kesurupan itu pada dasarnya itu caper aja, cari perhatian gitu. Karena Rachel, tidak ada orang kesurupan sendirian di kamar tuh nggak ada. Selalu di depan orang. Ini cari perhatian gitu ya. Cari perhatian. Itu makanya sebenarnya gangguan psikologis gitu ya. Iya, betul ya. Oke, jadi jangan ada yang salah lagi nih ya teman-teman ya. Nah, ini dokter ada pertanyaan nih. Dokter, apakah kebetulan itu adalah mistisme juga gitu? Jadi mungkin fenomena kebetulan gitu kan kita sering kebetulan nih gitu. Nah, apakah itu juga termasuk mistis? Ini ada pertanyaan juga nih dari audiens. Ya, Bu. Kan kalau kebetulan itu kan misalnya kebetulan itu kan yang muncul dari yang namanya probabilitas gitu. Tapi yang tidak mungkin terjadi ya nggak mungkin, misalnya kamu melempar dadu keluar angka 6, itu kebetulan apa enggak? Lah, kebetulan itu ya. Tapi probabilitasnya keluar angka 6 dalam melempar dadu itu probabilitasnya 1/6 gitu. Terus kamu melempar dadu 10 kali, keluar angka 6 terus, itu namanya kebetulan gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kemungkinan kamu melempar dadu keluar angka 6 terus selama 10 kali, itu kemungkinannya adalah 1/6 pangkat 10 gitu. Itu kecil kemungkinan. Tapi karena itu kamu melempar dadu keluar terus angka 6, itu namanya kebetulan, itu acak namanya gitu ya, acak. Itu yang namanya kebetulan. Nah, kebetulan bukan mistis. Mistis itu misalnya kamu melempar dadu, kamu lempar terus yang keluar angka 8, lah itu mistis ya itu. Mana ada hantu itu dadu itu cuma 6 gitu. Kamu lempar kok keluar angka 8, nggak mungkin lah itu gitu. Nah, yang dianggap orang-orang itu adalah hal-hal yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Misalnya ini manusia ini ya, manusia bisa mengeluarkan setrum listrik loh, ya nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Kamu ini pembangkit listrik apa diesel apa gimana gitu. Ya gitu. Nah, itu udah mudah-mudahan udah bisa dipahami ya jawabannya ya. Nah, ini ada lagi yang bertanya.
dokter, ada orang yang nggak percaya sama hantu mistis, tapi pada saat melewati tempat yang gelap dia takut. Nah itu bagaimana ya dok? Gitu pertanyaan itu Lah dok. ya nggak apa-apa gitu. Orang takut gitu. Misalkan orang takut gini ya, orang takut ke tempat sempit itu, Iya klaustrofobi. iya iya. Lah emang takut kok mau diapain gitu. Nggak apa-apa itu. Orang takut, ada orang takut ketinggian gitu ya. Kalau tempat dingin dia takut itu. Dia nggak percaya hantu, nggak percaya segala macam lembut gitu ya. Tapi kalau tempat gelap kok takut, ya nggak apa-apa kan takut gelap gitu ya. Jadi yang namanya Iya. kamu tidak percaya hantu dengan takut gelap itu dua hal yang berbeda gitu. Lu ada insinyur, profesor, doktor takut tempat sempit, lo dia paham, dia nggak bakal mati masuk tempat sempit itu paham, tapi takut itu ya. Aku dulu punya fobi, tahu takut apa? Kecoa. Aku kalau sama kecoa dulu sekarang udah enggak. Lu takut banget sama kecoa dulu. Itu kalau ada kecoa, aduh takut itu. Tapi ya karena saya ini tahu bahwa yang namanya fobi itu bisa dilatih gitu ya. Akhirnya saya nggak takut kecoa itu. Lu takut banget sama kecoa itu. Ya itu. Fobi itu namanya. Fobi itu ketakutan yang tidak beralasan. Itu fobi gitu ya. Fobi itu ketakutan yang tidak beralasan. Kalau kamu takut terhadap api, itu bukan fobi, karena api itu berbahaya gitu. Iya Takut iya. api. Takut api. Itu berbahaya, itu bukan fobi. Tapi kalau kamu takut sama cacing, takut sama kecoa, loh, kecoa itu Iya. tidak bisa membunuh kamu itu, ya. Takut neraka, itu karena ditakut-takutin itu. Paling mistis sih takut istri, Mas. Enggak, ini Mas Abu Marlo itu bilang, mistis itu takut sama istri, Mas. Takut sama istri itu lebih rasional ketimbang takut sama Tuhan. Soalnya istri jelas ada gitu. Ya Iya kan, iya istri baik. jelas ada itu. Itu lebih rasional gitu. Iya iya. Jadi ini nggak sah-sah aja teman-teman ya kalau ada orang yang kayak tadi nih takut gelap dan lain sebagainya gitu. Enggak Jadi apa-apa. terlepas mau dia percaya, iya terlepas dia mau percaya atau tidak dengan dunia-dunia mistis seperti ini. Enggak apa-apa. Tapi Jadi ya, mungkin muncul lagi nih, Om Dokter pertanyaan kayak misalnya nih, kenapa sih kok saya kalau misalnya melihat sesuatu kok kayak ada efek kita merinding. Nah mungkin ini memperkuat kalau misalnya, oh berarti emang beneran ada nih. Kok kayaknya aura-auranya nggak enak ya bikin merinding gitu. Nah sebenarnya merinding dan lain sebagainya kayak misalnya mungkin ya hal-hal seperti itu ya. Itu gimana sih penjelasan secara ilmiahnya kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa merinding? Nah pertanyaan saya begitu deh. yang pertama, merinding itu adalah kontraksi dari otot musculus arrector villi namanya, ya. Jadi merinding itu adalah kontraksi dari otot musculus arrector villi yang ada di rambut kita gitu. Nah, itu sudah wajar terjadi kalau binatang itu cemas, bukan hanya manusia gitu ya. Bukan hanya manusia. Kecemasan itu membuat yang namanya musculus arrector villi itu ketarik gitu. Saya pernah berkali-kali berbicara tentang bagaimana anxiety, kecemasan itu muncul. Nah, itu juga yang membuat musculus arrector villi. Jadi sebetulnya kamu itu ketakutan aja, bukan karena ada sesuatu ya ketakutan. Ya sama itu didatangin debt collector itu ya merinding juga gitu. Di telepon debt collector itu langsung merinding itu, apa debt collector itu hantu ya enggak gitu. Ya itu. Gitu. Tuh, merinding itu ya sebetulnya merinding itu bagian dari yang namanya musculus arrector villi yang kontraksi sehingga bulunya itu naik gitu ya. Bulunya itu naik. Jadi terus kemudian dingin gitu. Kenapa? Memang demikian karena ada yang namanya pada saat kita itu cemas, darah itu ditarik semua dari kulit, dari mulut itu ditarik ke otot semua. Akhirnya kulit terasa kering, terasa dingin, mulut terasa nggak nyaman gitu ya.
leher terasa kaku karena otot, itu adalah semua binatang Iya. seperti itu, bukan hanya manusia gitu ya itu. Karena